Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Cayandini dengan nomor NPM 202286000048 dari kelas 5 SDAR. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Yuk kita simak selanjutnya, apa sih teks prosedur itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, Ibu punya ice breaking nih. Nanti kalian ikuti ya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, simak penjelasan berikut ini. Jadi, teks prosedur adalah jenis tulisan yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu aktivitas. Teks ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga pembaca dapat mengikuti instruksi dengan mudah. Selain itu, teks prosedur berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas tentang cara melakukan suatu kegiatan, baik itu membuat, menggunakan, atau menyelesaikan sesuatu. Misalnya, teks ini dapat berupa resep makanan, petunjuk penggunaan alat, atau langkah-langkah dalam bereksperimen ilmiah. Selanjutnya, ada tujuan teks prosedur. Teks prosedur memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Teks prosedur terbagi menjadi 4 bagian. Ada tujuan, material, langkah-langkah penyusunan, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan. Tujuan itu biasanya penulis akan memberikan penjelasan terkait penyusunan teks prosedur. Hal ini bisa menginformasikan kita tentang hasil akhir yang akan kita capai. Kalau material, itu seperti mempersiapkan apa saja sih yang akan kita perlukan atau kita butuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti alat atau bahan yang akan kita butuhkan dalam proses kegiatan. Kalau langkah-langkah penyusunan, itu seperti proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini yang dibuat juga harus secara berurutan. Selain itu, susunannya juga harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah kita lakukan. Namun, bagian ini bersifat opsional, yang artinya boleh ada dan boleh tidak dalam teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang keenam, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang terakhir,
terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kemudian, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur terdapat 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah-langkah saja. Contohnya, membuat kopi saset. Bahan-bahan yang diperlukan ada 1 saset kopi dan 200 ml air panas. Cara pembuatannya, pertama, buka bungkus kopi saset, kemudian tuangkan kopi tersebut ke dalam gelas. Kedua, tuangkan 200 ml air panas. Ketiga, biarkan aroma kopi keluar selama beberapa detik sebelum diminum langsung. Atau bisa juga ditambahkan gula atau susu sesuai selera. Setelah itu, kopi siap disajikan dengan hangat. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, teks prosedur kompleks adalah cara membuat rengginang yang awet dan gurih. Bahan-bahan yang diperlukan ada beras ketan, air, garam, dan minyak untuk menggoreng. Kemudian, langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, cuci beras ketan hingga bersih. Yang kedua, rebus beras ketan dengan air mendidih selama 30 menit. Yang ketiga, kukus beras ketan hingga matang. Yang keempat, campurkan garam ke dalam beras ketan yang sudah matang. Yang kelima, diamkan hingga dingin, lalu cetak ke dalam cetakan. Yang keenam, jemur hingga kering. Dan ketujuh, goreng rengginang dalam minyak panas hingga kecoklatan. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Bahan-bahan yang diperlukan ada 1 bungkus mie instan, air secukupnya, dan bumbu mie instan. Kemudian, alat-alat yang kita perlukan ada panci, kompor, sendok atau garpu, dan mangkuk. Nah, langkah-langkah cara membuatnya, yang pertama, siapkan panci. Kemudian, masukkan air secukupnya, dan nyalakan kompor. Tunggu hingga air mendidih. Yang kedua, buka kemasan mie instan dan masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih. Rebus selama 2-3 menit atau sesuai petunjuk pada kemasan. Yang ketiga, siapkan bumbu mie lalu taruh ke dalam mangkuk. Yang keempat, tiriskan mie lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Yang kelima, campur bumbu mie instan sampai merata. Dan yang terakhir, mie instan siap disajikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Pertama, kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah A. Kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal-hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. B. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Kalimat ini, tanda baca titik, digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. C. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi
dengan memberikan pernyataan. Oleh karena itu, akhir kalimat interrogatif diberi tanda baca, tanda tanya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yakni A. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. B. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urusan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Yang ketiga, numeralia. Dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 4. Promina. Promina atau kata ganti contohnya digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Promina dibagi menjadi dua macam, promina penunjuk dan promina persona. Promina penunjuk yaitu kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, tersebut. Sedangkan promina persona yaitu kata ganti untuk menggantikan orang. Pada promina persona, bagi kata ganti orang untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu, sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. Yang kelima, verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam, yakni A. Verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memakul, memotong, dan lain sebagainya. B. Verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai pikiran dan menyetujui. Selanjutnya, cara membuat teks prosedur. Pertama, ada judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kamu harus membuat judul yang menarik. Judul harus memuat prosedur apa yang akan kamu buat. Misalnya, cara membuat pot bunga dari limbah kertas, tutorial menyalakan oven, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tujuan. Setelah kamu menulis judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kamu harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional. Bisa ada atau tidak. Ketika kamu menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi, saat kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, ini bagian yang paling utama. Kamu harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya, langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Dan yang terakhir, ada penutupan atau kesimpulan. Bagian penutupan atau kesimpulan juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat.
Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang kita bahas bisa bermanfaat dan membantu kalian semua untuk memahami lebih baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan bertanya jika ada hal yang belum kalian pahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jadilah pelajar yang cerdas dan berkarakter.